Shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkerah, tepat pada hari Senin 12 Juli 2021. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita menyiapkan dengan kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur Engkau boleh menyapa kami dengan hangatnya sang mentari. Di tengah hangatnya mentari yang juga membantu tubuh kami mendapatkan vitamin, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu nyata pada setiap kami. Engkau selalu melindungi kami di dalam tidur kami, Engkau selalu menjagai di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menambah kekuatan iman kami menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini saya sedang berada di gedung gereja GKI Sangkerah, tepatnya berada di lantai 2, tempat di mana para tim multimedia membantu peran dalam ibadah online kita. Nah saudara, biarlah ibadah online ini tidak menurunkan semangat kita ya untuk terus beribadah pada Tuhan. Biar melalui ibadah online ini kita juga semakin dibangun. Tetapi ibadah saja itu tidak cukup untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Seringkali orang beranggapan bahwa ketika ia sudah pergi ke gereja, atau mungkin ketika ia melayani di gereja, melayani menjadi misalnya tugas liturgos, PNJ, pemusik, multimedia, dan lain sebagainya, orang merasa sudah melayani Tuhan, ya sudah menemukan Tuhan. Namun apabila kita memikirkan hal demikian, nampaknya itu terlalu sempit. Sebab memang penting ketika kita melayani Tuhan atau beribadah di gereja. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Memang penting ketika kita pergi beribadah, pergi untuk kemudian melayani bersama dengan komunitas kita. Tapi sungguh disayangkan kalau kita hanya menganggap hanya ibadah saja yang mampu membuat iman kita bertumbuh. Kita rajin pergi ke gereja, kita rajin melayani Tuhan, tetapi kita menutup mata pada sebuah kenyataan yang ada di sekitar kita. Ketika ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, kemudian kita hanya diam saja. Inilah yang kemudian ingin Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini, yang terambil dari Amos pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah saudaraku yang terkasih, Amos ini menjadi satu kitab yang menarik. Karena apa? Amos ini sendiri adalah masyarakat sederhana, masyarakat biasa. Dia bukan seorang nabi yang besar, tapi Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab pelayanan kenabian bagi Amos yang ditujukan kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Seperti kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya, dia selalu saja mencari ilah-ilah lain. Ia selalu tidak pernah memegang imannya kepada Tuhan. Nah, di bagian ini, terutama di bagian Amos ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, ya, supaya mereka kembali kepada Allah. Mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka justru melanggengkan peribadahan, yaitu menyembah berhala lain. Tentu ketika menyembah berhala, salah satu yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan umatnya. Kalau memang percaya pada Tuhan, ya sudah, percayalah hidupmu pada Tuhan seutuhnya. Jangan kemudian kamu bimbang, jangan kemudian ragu. Ini ingin menegaskan kepada kita untuk mencari Allah, mencari Tuhan, bukan hanya dengan ibadah saja, namun dengan kita membuka mata kita, melihat secara nyata, melayani dengan segenap apa yang kita mampu, dan juga mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan tentu ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Kita terus mengupayakan kehidupan di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita membangun kehidupan iman, malah bukan hanya kita rajin beribadah, pergi ke gereja, melayani Tuhan di gereja, tetapi mari kita juga melayani di lingkungan sekitar kita, dimanapun kita. Itulah justru ibadah yang sejati. Bahkan kalau kita sering dengar
beberapa berkat yang diucapkan oleh pendeta, bahwa ibadah sesungguhnya adalah ketika saudara keluar dari pintu gereja, saudara melakukan kehidupan saudara sehari-hari. Disitulah ujian iman yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, di mana firman dan juga dalam kehidupan diharapkan ada kesatuan ya. Di dalam kehidupan bisa menerapkan firman Tuhan. Memang penting saudara yang terkasih untuk kita membangun kesalahan pribadi, berbuat baik dan melakukan kebenaran. Tapi menegakkan keadilan dan juga membenci kejahatan itu juga merupakan suatu hal yang penting. Itulah yang Tuhan ingin katakan bagi kita saat ini. Marilah kita membangun iman kita, terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita di hari ini, Senin 12 Juli 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan boleh membimbing kami, Tuhan boleh menjagai kami, dan juga Tuhan boleh mengingatkan kami. Maafkan kami apabila kami masih seringkali menganggap bahwa ketika kami melayani Engkau di gereja itu sudah cukup untuk membangun iman kami. Padahal Tuhan mau bahwa di dalam setiap kehidupan kami melakukan aksi nyata dengan berperan di dalam kehidupan. Di setiap sudut, setiap bagian kehidupan yang kami miliki, biarlah kami mampu melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memampukan dan juga menguatkan setiap langkah kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah masa pandemi, terutama di masa PPKM ini, dimanapun saudara berada. Tetap semangat, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.